Allah. Harus dijaga hati kita ini. Kalau tidak dijaga, karena hati itu sifatnya ya muqallibal qulub, berbolak-balik. Sekarang iya, besok enggak. Besok iya, sekarang enggak. Itulah hati. Gerakan hati itu berbolak-balik. Kadang api, kadang enggak. Nah, itu gerakan hati. Makanya harus kita jaga hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun yang jawab tidak bersamaan, yang penting kompak nih. Sing tuki walaupun tidak bersamaan, yang penting kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, ingkang kula taati kula taklimi para alim, para kiai yang kami hormati, Ketua RT 13 beserta staf-stafnya yang kami hormati, Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh warga RT 13, baik bapak ataupun ibu, khususnya ibu-ibu yang sudah lelah payah menyiapkan acara buka bersama pada sore hari ini. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Ketua Takmir Musholla Sabilul Muttaqin Yai Sohib Royani yang kami hormati, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu buka bersama, sejenak kita akan menyampaikan beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah amal wajib, ibadah wajib kepada seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak ada lain, la'allakum tattaqun, untuk agar supaya kita semua semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan takwa ini urusan hati, Bapak Ibu saudara sekalian. Belum tentu yang pakai kopiah, pakai surban, pakai jas itu ukuran takwa. Tetapi ada orang-orang gelandangan di pinggir jalan, kemana-mana tidak pakai alas kaki, tapi ternyata ketakwaannya kepada Allah lebih tinggi daripada yang kita anggap.
Makanya tadi malam saya sampaikan dalam tarawih itu, la yashar min qaumin asa ayyakuna khairan minhu. Jangan sesekali mencaci, menghina siapapun di antara kita, sebab kita tidak tahu orang yang kita caci, orang yang kita hina, orang yang kita hujat mati-matian, ternyata dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, kegiatan rutin kita ini harus terus update, terus selalu ditingkatkan. Karena di samping ini merupakan amal ibadah sosial kemasyarakatan, di situ kalau kita sesuai dengan anjuran syariat atau sesuai dengan fikih syariat, maka di samping kita mendapat pahala sosial kemanusiaan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan, may ya'mal min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak amal perbuatan dunia, amal kegiatan sosial kemanusiaan seperti saat ini, wa yasiru min a'malil akhirah, kemudian Allah menjadikan amal tersebut catatan pahala menjadi amal akhirat di sisi Allah. Sebab apa? Bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Makanya kita melakukan apapun itu harus didukung dengan niat yang positif, niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Sahnya setiap perbuatan tergantung pada niat. Niat itu Bapak Ibu saudara sekalian bisa benar kalau kita punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak mungkin benar niatnya. Makanya penyair mengatakan, wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sinten mawon ingkang beramal tanpa ilmu, maka di akhirat amalnya ditolak, tak ketemu. Kalau kita beramal banyak di dunia tetapi niatnya salah, nanti di akhirat kita ketika menghadap Allah, ya Rabb, mana amal pahala amal saya waktu di dunia? Kosong, zong semuanya, tidak ada, karena niatnya sudah tidak benar. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasir min a'malid dunya bisu'in niyah. Sebaliknya Bapak Ibu saudara sekalian, banyak dari amal ibadah, amal akhirat, sholat, puasa, semua zikir dan lain sebagainya, tetapi Allah mencatatnya tidak mencatat pahala, tetapi dicatat oleh Allah sebagai amal biasa, amal sosial biasa, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Bisu'in niyah, sebab jeleknya niat, sebab negatifnya niat. Sholat kita, ibadah kita, puasa kita, ternyata ketika kita menghadap Allah, ya Allah, mana amal ibadah sholat saya ya Allah, ternyata zom, tidak ada. Ternyata waktu sholat sambil melirik Pak Yai Soim, ada Pak Yai Soim apa tidak? Lek ono aku sholat, lek tak ono tak sholat.
ternyata ada riya di hatinya, ingin dipuji oleh orang lain, sehingga sholatnya tidak mendapatkan pahala. Mau puasa, ternyata melirik Abah Junid. Ono Abah Junid ndak, iki aku lek poso engko oleh bingkisan hari raya. Iki lek Abah Junid ndak ada kan, ndak ada bingkisan hari raya. Akhirnya puasanya karena melihat Abah Junid, maka puasanya tertolak, tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain di bulan Ramadan ini, selain kita melakukan aktivitas kewajiban kita puasa di siang hari bulan Ramadan, malam harinya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tarawih, witir, tadarus dan lain sebagainya. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mampu berbagi seperti saat ini. Orang itu Bapak Ibu Saudara sekalian mampu berbagi dengan sesama, tidak melihat ras, tidak melihat suku dan lain sebagainya, tidak melihat agama dan lain sebagainya, kalau hatinya bersih. Sinten mawon niku tiyangi, entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu ulama, kalau hatinya masih kotor, dia tidak mungkin mau berbagi dengan sesamanya, walaupun dia itu non-muslim. Non-muslim atau tidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan urusan kita. Itu sudah ketentuan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial manusia, kita harus mampu berbagi antara sesamanya. Nah, dengan berbagi itu, barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali kalau kita mengandalkan ibadah kita jauh dari rata-rata Bapak Ibu sekalian, yang kita andalkan berbagi kita ini dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dari amal pahala dari berbagi itu akan mendapatkan tempat atau fasilitas yang sesuai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini khususnya kita harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Semua amalia yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Harus dijaga hati kita ini. Kalau tidak dijaga, karena hati itu sifatnya ya muqallibal qulub, berbolak-balik. Sekarang iya, besok enggak. Besok iya, sekarang enggak. Itulah hati. Gerakan hati itu berbolak-balik. Kadang api, kadang enggak. Nah, itu gerakan hati. Makanya harus kita jaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ikhlaskan suami untuk Loh, bukan saya loh. Sanes kula sing sanjang. Bapak-bapak sing sanjang. Sanes kula. Bila ibu sedang marah, bapak-bapak tak perlu susah, kasih uang yang merah-merah, insya Allah langsung pasrah. Ngoten nggih? Nggih. Jawaban banter sing mburi. Lek urusan merah-merah banter. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terpenting di bulan Ramadan ini kita jaga hati kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita untuk bersama-sama maksimal dalam melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Harapan kita, seumpama Bapak Ibu sekalian, kita tidak menangi bulan Ramadan di tahun mendatang, kita tergolong dicatat oleh Allah
orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, takmir musola yang dahulu yaitu Pak Munaris dan semua pengurus-pengurus musola yang telah berjuang di musola ini, mudah-mudahan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah tetap berikan semangat, kesolidan, keguyuban bersama-sama untuk mengurusi musola dengan semaksimal mungkin. Ketua kampung kita RT 13 dan seluruh staf-stafnya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekuatan yang maksimal untuk mengurusi warga dengan baik, sehingga kampung ini, warga ini tetap guyup dan rukun, tetap rahmat lil alamin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sedekah kita, zakat yang akan kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah nantinya setelah selesai Ramadan ini, tergolong hamba Allah yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang diampuni segala dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Wa fi riwayatin ma ta'akhir, dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang akan datang maksudnya di sini apa, ma'asyiral muslimin? Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang, artinya bukan kita melakukan dosa kemudian langsung otomatis diampuni, bukan. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang, itu berarti Allah memberikan penjagaan ketat. Allah menjaga dengan maksimal orang tersebut untuk tidak mengulang dosanya kembali. Itu yang dimaksud Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Allah mencegah seorang hamba itu yang diampuni tadi itu untuk tidak melakukan dosa-dosa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Kita keluar dari bulan Ramadan kawaladin waladathu ummih, seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Amin Allahumma amin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya banyak bicara, tentu banyak khilaf, banyak kesalahan. Pribadi kami mohon maaf. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.